Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pagi ini, insya Allah kita akan belajar bab baru. Setelah pekan kemarin kita sudah belajar tentang teks negosiasi. Nah, teman-teman ada yang masih ingat nggak apa itu teks negosiasi? Oke. Nah, pekan ini kita akan belajar tentang teks biografi. Nah, teks biografi ini ada di bab 5 dengan tema memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Seperti teman-teman lihat, di samping sudah ada foto dua orang tokoh hebat pahlawan Indonesia. Siapa aja mereka? Ya, mereka adalah Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Yang satu lahir 6 Juni 1901, yang satu lagi lahir 12 Juni 1902. Wafatnya 21 Juni 1970 dan 14 Maret 1980. Coba tebak, yang mana Muhammad Hatta dan yang mana Insinyur Soekarno? Ya, betul. Yang atas adalah Insinyur Soekarno dan yang bawah adalah Muhammad Hatta. Lalu, apa sih teks biografi itu? Apakah cuma data identitas dia, lahir dan juga wafat? Tentu aja enggak. Nah, maka dari itu kita akan belajar tentang teks biografi. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa pengertian dari teks biografi. Di samping sini sudah ada pengertian dari dua ahli. Pertama dari Kemendikbud, yang kedua adalah KBBI. Dari Kemendikbud, teks biografi adalah teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, dan masalah yang dihadapinya. Nah, tadi kan hanya ada identitas, yaitu proklamator, lahir dan juga wafat. Apakah itu sudah bisa disebut teks biografi? Oke, tentu saja belum lengkap. Harus ada peristiwa-peristiwanya atau kejadian-kejadian penting dalam hidupnya. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi, kalau riwayat hidup tersebut ditulis oleh diri sendiri, namanya bukan biografi. Lalu selanjutnya, apa aja sih isi dan struktur teks biografi? Jadi teman-teman, teks biografi ini punya 3 struktur. Pertama adalah orientasi, biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan latar belakang, kisah, dan masalah. Lalu kedua adalah isi. Isi ini biasanya berisi kejadian atau peristiwa penting dalam hidup tokoh. Lalu ada reorientasi. Reorientasi ini biasanya berisi komentar atau simpulan yang sifatnya opsional. Ini ditulis oleh penulis. Nah, kalaupun nggak ada, nggak masalah. Selanjutnya, seperti jenis teks-teks yang lain, teks biografi juga punya ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaan ini ada tentang kata ganti, ada kata kerja, material, kata sifat, kata kerja sifat, pasif, kata kerja aktivitas, dan kata-kata penanda urutan waktu. Lalu apa aja sih ini sebenarnya? Oke, kita langsung ya. Langsung ke yang pertama. Kata ganti dulu. Nah, di teks biografi ini, kata ganti untuk setiap individu itu beda-beda, teman-teman. Untuk orang pertama tunggal, disebutnya saya atau aku. Untuk orang pertama jamak, kami atau kita. Untuk orang kedua tunggal, kamu, Anda, atau engkau. Orang kedua jamak disebut kalian. Dan orang ketiga tunggal, dia, ia, atau beliau. Selanjutnya adalah kata kerja material. Kata kerja material ini kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau kesehatan mental. Contohnya, Ki Hajar Dewantara membentuk Bumi Putra. Yang kedua,
ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Nah, membentuk dan bekerja ini adalah kata kerja material. Selanjutnya adalah kata sifat. Nah, teman-teman, kata sifat ini umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lebih spesifik. Contohnya gimana sih? Nih, contohnya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Kedua, tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik. Yang selanjutnya, kata kerja sifat. Nah, kata kerja sifat ini berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Misalnya, ia dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara dipercaya Presiden Soekarno untuk menjadi menteri. Oke, selanjutnya adalah kata kerja aktivitas mental. Nah, kata kerja aktivitas mental ini merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respon atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Contohnya, contohnya adalah Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Yang kedua, mereka menghendaki dibuangnya ke negeri Belanda. Nah, selanjutnya adalah kata-kata penanda urutan waktu. Terdiri dari kata hubung atau konjungsi, kata depan atau preposisi, dan kata benda atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya apa? Contohnya adalah akhirnya. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Kedua adalah setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah. Nah, teman-teman, untuk lebih mendalami lagi apa itu teks biografi, kita tonton video ini bersama-sama. Rufin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Orang tuanya adalah Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya Tuti Marini Pusphawardoyo. Kedua orang tua Habibie berasal dari keluarga yang terhormat dan terpelajar. Kakek Habibie adalah ulama Islam terkenal, sementara ayah Habibie adalah lulusan sekolah pertanian di Bogor. Pada tahun 1950, ayah Habibie meninggal dunia. Kemudian Habibie pindah ke Bandung dan sekolah di Government Middlebury School sampai tahun 1951. Lalu lanjut sekolah di SMA Kristen Dago dari tahun 1951 sampai tahun 1954. Pada tahun 1954 setelah lulus SMA, ia masuk di Departemen Elektro Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1955, ia melanjutkan kuliah di jurusan konstruksi pesawat terbang di Aceh, Jerman Barat. Ketika datang ke Aceh tahun 1955, Habibie adalah satu-satunya mahasiswa yang tidak dibiayai beasiswa. Ibunya yang janda sepenuhnya membiayai kuliahnya. Oleh karena itu, mau tidak mau, ia harus menyelesaikan kuliahnya secepat mungkin. Ia menyelesaikan jenjang S1 hingga S3 selama 10 tahun. Pada tahun 1960, Habibie lulus diploma. Habibie kemudian bekerja sebagai asisten peneliti di Institut Konstruksi Ringan di kampusnya. Pada awal 1962, Habibie cuti pulang ke Indonesia selama 3 bulan. Di Bandung, ia bertemu dengan teman SMA-nya, Hasri Ainun Basari. Tak lama kemudian, pada tanggal 12 Mei 1962, mereka menikah. Bersama Ainun, Habibie kembali ke Aceh, Jerman. Pada awalnya, kisah cinta antara Habibie dan Ainun bermula sejak masih remaja, di mana ketika keduanya masih duduk di bangku SMP. Namun, keduanya baru saling memperhatikan ketika sama-sama bersekolah di SMA Kristen Dago Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman. Sementara itu, Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1965, ia meraih gelar Doktor Engineering atau Dokter Teknik dengan predikat summa cum laude.
Kelak, menjelang kepulangannya ke Indonesia, seorang pemimpin perusahaan MBB menyatakan pengakuannya atas kejeniusan Habibie. Ia berkata bahwa untuk mendapatkan satu orang lagi seperti Habibie, Indonesia membutuhkan waktu 100 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan doktor teknik pada tahun 1965, Habibie mendapatkan dua tawaran. Tawaran pertama menjadi pengajar di kampusnya, tawaran kedua bekerja di perusahaan pesawat Boeing. Setelah mempertimbangkan dengan istrinya, ia menolak keduanya. Habibie kemudian mendaftar di perusahaan pembuat pesawat Hamburger Flugzeugbaue atau HFB, yang mana telah mengembangkan pesawat Fokker F-28 dan Hansajet 320 setelah HFB mengganti nama menjadi MBB. Pada tahun 1973, ia diangkat sebagai Direktur Pengembangan dan Penerapan Teknologi. Jabatan tersebut adalah yang tertinggi di MBB yang pernah dijabat oleh orang asing. Pada tahun yang sama, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Pada tahun 1978, Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pada tanggal 24 Juni 1990, Ibu Habibie meninggal dunia. Tak lama kemudian, pada tanggal 7 Desember 1990, ketika menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Habibie juga terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pada tahun 1998, Habibie kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden RI kedua Soeharto. Dan pada tahun yang sama, Habibie diangkat menjadi Presiden RI ketiga setelah lengsernya Presiden sebelumnya Soeharto. Nah, gimana? Udah makin jelas kan bagaimana teks biografi setelah melihat video tadi? Sekarang, nama saya adalah Muhammad Sanusi, biasa dipanggil Sans. Lahir di Kabupaten Bogor dan tumbuh besar di Kota Bogor. Saat ini saya berkuliah di STKIP Al-Hikmah Surabaya, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5, dan sekaligus bekerja di SMX, School of Fakers, sekolah non-formal setara SMA, bagian dari sekolah alam. Oke, tadi sudah melihat biografi B.J. Habibie dan sekilas tentang saya. Sekarang giliran kalian untuk membuat biografi kalian sendiri atau biografi teman kalian. Untuk poin-poin yang harus ada dalam biografi ada di atas. Mulai dari nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, momen paling berkesan dalam hidup, lalu harapan untuk masa depan. Kalau kalian akan membuat biografi untuk teman kalian, pertama adalah nama lengkap, kedua adalah nama panggilan, ketiga adalah tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, momen paling berkesan dalam hidup, lalu harapan untuk masa depan, dan tambahannya, sikap yang kamu sukai dari teman kamu itu apa? Dan terakhir adalah kapan kalian kenal. Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik untuk teman-teman sendiri atau untuk saya pribadi. Nah, teman-teman, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Baik, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.